Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu ala warahmatullahi Rasulillah. wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ustadzuna Ustadz Ali Fikri Fiar MA rahimakumullah, dan para asatid dan ikhwan akhwat fillah yang hadir di pertemuan kali ini. Pada media kali ini kita adalah kajian online. Seri kali ini akan membahas tentang menumbuhkan kemandirian ekonomi, mengambil tema dari hadis Asy-Syarif Arba'in Nawawi, hadis yang ke-31 tentang hakikat makna zuhud. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini adalah persembahan dari Badan Biro Kaderisasi DPCPJ. Mudah-mudahan bisa dipetik manfaatnya oleh kader maupun kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Kepada Ustadz Ali kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an qala ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidin hasanah. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam rangka kita membahas salah satu dari hadis Rasulullah SAW yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Dan ini adalah hadis ke-31. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah dan hadirin hadirat sekalian, hadis ini adalah hadis terkait dengan zuhud. Hadis terkait dengan zuhud ini tentu saja banyak dipahami oleh masyarakat di seluruh dunia, umat Islam pada khususnya. Kadang memahami makna zuhud ini tidak sesuai dengan seperti yang dipahami oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam pengamalan zuhud tersebut. Begitu pula tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh dalam memahami zuhud tersebut. Sehingga sangat miris ya, mungkin bisa dikatakan kebanyakan umat Islam ya, walaupun mereka sebagai umat mayoritas di sebuah negeri, tetapi kondisi perekonomiannya kadang boleh dikatakan terbelakang. Dan ini adalah mudah-mudahan ya bisa diatasi ketika kita bisa mengerti makna zuhud yang sebenarnya. Baik, untuk bisa lebih ya mempertegas atau memperjelas ya tentang makna zuhud yang sebenarnya, apalagi ketika kita buat judul materi tentang hadis ke-31 ini, yaitu dengan membangun ya kemandirian dalam ekonomi, ini adalah hal yang sangat-sangat tepat. Ya, jazahumullahu khairan ikhwah kita yang telah membuat materi KKP ini ya menjadi sangat indah, sangat enak untuk kita bahas. Karena ya dengan satu kalimat zuhud, tetapi saat ini kita bisa dipacu ya atau digesah untuk bisa membangun kemandirian dalam ekonomi.
Walaupun sebenarnya kalau dari dahulu kita membahas tentang masalah zuhud, mungkin tidak terbayang ya kalau hadis 31 ini ya kita arahkan untuk menjadi satu materi membangun kemandirian di bidang ekonomi. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perjelas hadis yang tadi sudah saya bacakan dalam muqaddimah. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an qol ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan tentang adanya seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu seorang laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku terhadap satu amalan, satu kegiatan yang bila aku kerjakan kegiatan tersebut, Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Rasulullah SAW menjawab, ya, apa jawaban beliau? Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka manusia akan mencintai Anda. Luar biasa. Singkat hadisnya, tetapi pesan yang terkandung di dalamnya sangat-sangat dalam untuk bisa kita pahami dan kita amalkan. Slide berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, hadis terkait dengan zuhud ini, apabila kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu, wahai orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ayat ini tentu saja mengingatkan kita bahwa ada dua kehidupan. Kehidupan duniawi dan ada kehidupan ukhrawi. Namun, ketika kita bicara tentang masalah zuhud, kedua kehidupan ini tidaklah bertentangan. Kedua kehidupan ini harus seiring dan sejalan. Dan kedua kehidupan ini harus didukung oleh salah satu dari kedua kehidupan tersebut. Seperti misalnya kehidupan dunia, apabila kita lakukan dengan baik dan benar, tentu saja akan mendukung kehidupan akhirat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kembali kepada hadis tadi yang memerintahkan atau yang memberi gambaran kepada orang laki-laki tersebut tentang zuhud, bagaimana agar dia dicintai Allah dan juga dicintai oleh manusia, maka saat ini kita sudah bisa melihat ada beberapa orang yang memahami zuhud dengan pemahamannya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan, ya, ada 3 golongan orang yang memahami tentang zuhud ini dengan pemahamannya masing-masing. Tentu saja yang terbaik adalah pemahaman yang paling sempurna. Yang pertama, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu pemahaman zuhud, ya, bagi orang awam. Pemahaman zuhud bagi orang awam itu adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Bahkan ada juga yang memiliki pemahaman orang awam itu ketika memahami zuhud, dia meninggalkan dunia secara totalitas. Dia tidak melakukan, ya, kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi. Maka dari itu, ya, kita bisa melihat saat ini, ya, banyak sekali masyarakat yang boleh dikatakan, ya, tidak lagi memperdulikan tentang kondisi ekonominya. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, kebutuhan istri dan anak-anaknya kadang sudah tidak lagi diperhatikan. Tentu saja ini jauh dari apa yang diinginkan dari makna zuhud yang sebenarnya. Golongan kedua, orang yang memahami zuhud, itu adalah orang yang menganggap zuhud
untuk meninggalkan hal yang halal yang melebih dari kebutuhannya. Ini tentu lebih baik dari pemahaman yang pertama. Ya, karena memang sebagaimana kita ketahui, ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya kita ini orang-orang yang memang kalau sudah terkait dengan harta itu cinta terhadapnya luar biasa, ya. Cinta terhadap harta tersebut ya boleh dikatakan dalam istilah Al-Qur'an itu jamma, ya. Amat-amat sangat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi sebuah kecintaan yang amat-amat sangat, ya. Bahkan di dalam ayat lain Allah juga ya mengingatkan kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mataul hayatid dunya. Itu kayaknya semuanya sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang indahnya ya kehidupan dunia. Apabila kita salah dalam memahami zuhud, bisa-bisa itu semuanya ya kita tinggalkan. Nah, sementara pemahaman yang ketiga, ya, orang yang istimewa dalam memahami zuhud, orang al-arifin, orang yang paham makna zuhud yang sebenarnya, menganggap zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti ya dia meninggalkan apa yang dia sebut, apa yang kita pahami dengan kehidupan dunia, ya seperti tadi yang memang sudah dihiasi dengan berbagai macam hal yang sangat ya disukai oleh hawa nafsu kita, ya seperti wanita, ya emas, perak, ya mobil, kendaraan, ya begitu pula dengan kebun dan berbagai macam kekayaan materi yang lainnya. Nah, oleh karena itu ya dengan pemahaman seperti yang terbaik. Yang ketiga inilah yang terbaik, ya di mana pemahaman zuhud yang sebenarnya tidak bertentangan ya dengan apa-apa yang Allah siapkan dalam kehidupan dunia ini untuk kita bisa menikmatinya dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya kita lanjut dengan contoh ya zuhud, ya bagaimana Rasulullah SAW ya menggambarkan atau membuat sebuah contoh ya tentang zuhud. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, saya mengambil potongan hadis dari sahabat Anas ibn Malik. Ya, Anas ibn Malik ini adalah orang yang selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Kebutuhan-kebutuhan Rasulullah selalu disiapkan oleh Anas ibn Malik. Pada suatu hari, Anas ibn Malik mendapati Rasulullah SAW baru saja bangun ya dari tidurnya dan melihat ada bekas tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma itu menempel di pipi Rasulullah SAW. Tentu saja sebagaimana orang yang memang punya kewajiban menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah, Anas ibn Malik ini bersedih. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa harus seperti ini? Coba lihat bagaimana kehidupan Kaisar Romawi, bagaimana kehidupan ya dari misalnya Kaisar Persia. Mereka ya kehidupannya luar biasa begitu. Apakah engkau berkenan kalau aku siapkan ya tempat tidur yang empuk, bantal yang empuk, sehingga engkau bisa istirahat dengan tenang?" Apakah jawaban Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik? Ya, mungkin kalau dalam bahasa dialog kita, wahai Anas, ma ana wad dunya. Wahai Anas, apalah hubungan saya dan dunia ini? Innama ana wad dunya karakibin istadalla tahta syajar. Ya. Summarah wa tarakaha. Hubunganku dengan dunia ini seperti seorang pengendara yang beristirahat di bawah pohon, lalu dia pergi dan meninggalkan ya pohon tersebut, sehingga aku tidak memerlukan ya fasilitas-fasilitas seperti yang dimiliki oleh fasilitas raja atau kaisar-kaisar yang ada di dunia ini. Dan ikhwatillah rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap bahwa kehidupan Rasulullah SAW itu sangat memprihatinkan dengan adanya bekas tikar ya di pipi Rasulullah SAW ketika bangun tidur. Rasulullah SAW itu memiliki apapun yang diinginkannya. Karena dari setiap kali peperangan, ingat ada seperlima ya yang bisa dipergunakan oleh Rasulullah SAW.
Maka dari itu untuk bisa menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi Rasulullah, coba lihat di Haji Wada. Rasulullah SAW itu kalau orang hanya menyembelih 1 ekor kambing atau mungkin saja 1 ekor unta, Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Bahkan 60 diantaranya dia sembelih sendiri, yang 40-nya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ini cukup untuk menggambarkan betapa kondisi Rasulullah SAW itu adalah sangat kaya raya. Tetapi bukan berarti ya dengan kekayaan yang sebegitu banyak ya Rasulullah SAW tidak berbuat zuhud. Maka dari itu dengan kehidupannya seperti yang tadi digambarkan oleh Anas ibn Malik, bahwa itu adalah salah satu ya dari cara kita ya mencontoh Rasulullah SAW ya, dalam mengamalkan arti zuhud. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, ini juga salah satu yang perlu menjadi contoh buat kita. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kita tahu ya, Abdullah ibn Umar ini adalah anak dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Anak ya seorang yang memang sangat kaya ya dan juga seorang khalifah ya. Dan ini adalah salah satu doa yang dia baca. Dan doa ini tidak bertentangan ya dengan zuhud ya, karena doa beliau adalah ya, kana min du'ai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allahumma ij'alid dunya fi aidina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan kami. Wala taj'alha fi qulubina. Dan janganlah jadikan dunia di hati kami. Jadi, bisa dipahami. Jadi kalau zuhud itu adalah bukan berarti tidak punya dunia. Punya. Materi duniawi dimiliki. Tetapi cukup di tangan. Diterima, ya, dicatat, ya, dihitung, ya, sampai dengan, ya boleh dikatakan, ya disimpan, ya, tetapi jangan pernah masuk ke dalam hati. Karena para ulama salaf dahulu, kalau mereka mengalami ya musibah, kerugian dalam sisi harta, mereka tidak menginginkan ya harta itu kembali, tapi yang mereka inginkan adalah pahala dari musibah tersebut. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah Subhanahu wa taala, lindungi dari musibah yang menimpaku. Ya, bukan berarti ya apa yang hilang dia ingin kembali, akan tetapi mereka lebih banyak menginginkan sebuah pahala dari musibah. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asobathu syarra syakar fakana khairan lah. Wa in asobathu darra sabar fakana khairan lah. Jadi yang diinginkan adalah ketika mereka ditimpa musibah dan bersabar, maka di situ ada pahalanya. Itulah makna zuhud. Bukan berarti harta yang hilang mereka ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menginginkan satu pahala dari musibah yang mereka alami. Dan yang ketiga adalah contoh dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, sebagaimana kita ketahui, Umar bin Abdul Aziz adalah cicit dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bin Abdul Aziz ini menikah dengan saudara Maslamah bin Abdul Malik. Ya. Maslamah bin Abdul Malik suatu ketika melihat baju dari Umar bin Abdul Aziz yang belel, ya mungkin kalau bahasa kita kusam, ya seperti tidak dicuci, ya. Maka akhirnya Maslamah mendatangi istrinya Umar bin Abdul Aziz karena ini ada saudara perempuannya, dan dia mengatakan, ya wahai saudariku, tolong dicuci ya baju dari Umar bin Abdul Aziz, ya. Kata saudari perempuannya, dia menjawab, sudah, aku sudah cuci, begitu, ya. Lalu dilihat lagi oleh Maslamah di hari berikutnya, ternyata Umar bin Abdul Aziz masih menggunakan baju yang sama, ya. Lalu dia tanya lagi kepada saudarinya, ya, istri dari Umar bin Abdul Aziz, wahai saudariku, ya, cuci baju Umar bin Abdul Aziz. Dia menjawab, ya, kata istri Umar bin Abdul Aziz, dia tidak punya baju lagi selain baju itu. Ya, pinginnya adalah Maslamah, ya diganti dengan ganti baju yang baru. Ternyata ya Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki baju kecuali baju yang sedang dia pakai. Ya, sehingga setiap hari akan kelihatan baju yang sama, ya, dengan baju yang lusuh yang sama, ya, dengan terlihat seperti kotor yang sama, ya karena memang tidak memiliki
baju yang lain selain yang dia pakai tersebut. Baik hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, slide yang berikutnya ya bisa kita lihat ya. Zuhud bukan meninggalkan dunia. Nah, ini yang perlu dipahami ya oleh kita semua. Sehingga jangan sampai ya dengan dalih zuhud kita akhirnya tidak mau bekerja secara maksimal, atau sebaliknya karena kita tidak mau usaha secara maksimal, kita jadikanlah zuhud sebagai alasan. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan seperti itu. Rasulullah SAW setiap tahun kalau kita dalam sejarah atau mempelajari sirah Rasulullah SAW, beliau selalu berperang. Dan berperang itu kan bukan hanya sekedar jihad fisabilillah, akan tetapi di balik perang tersebut ada ghanimah, dan dari ghanimah tersebutlah Rasulullah beserta para sahabatnya ya bisa menghidupi diri dan keluarganya dengan sangat layak. Nah, sementara kita saat ini tentu saja ya tidak ada berperang di jalan Allah di negara-negara yang damai seperti kita yang hidup di Indonesia. Maka dari itu jihad yang harus kita pahami, berusaha sungguh-sungguh agar kita bisa ya memiliki apa yang memang untuk mencukupi kebutuhan diri kita dan keluarga kita. Baik ya, kembali ya. Zuhud bukan meninggalkan dunia. Ya, akan tetapi yang dimaksud dengan zuhud ini adalah sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam hati. Ya, di dalam hati kita adanya. Jadi tidak terkait hati kita ini dengan dunia. Meskipun ya kita ini orang kaya, meskipun kita ini orang yang memiliki jabatan, atau orang yang memiliki status sosial di tengah masyarakat yang sangat tinggi. Maka dari itu kalau kita ya kembali kepada ayat Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita diperintahkan untuk mencari apa yang Allah telah anugerahkan di dunia ini agar kita bisa mendapatkan sebuah bekal untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Namun, untuk bisa mendapatkan bekal, untuk bisa bahagia di hari akhirat, kita perlu kehidupan dunia yang layak, kita perlu kehidupan dunia yang dapat menjadikan akhirat kita ini bahagia. Makanya, ya di dalam potongan ayat berikutnya, walatansa, jangan lupa nasibaka minad dunya, ya tentang kenikmatan duniawi ini. Karena dari kenikmatan duniawi, maka kita akan bisa menopang bekal yang akan kita bawa menuju hari akhirat. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, maka berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan kita tidak mungkin bisa berbuat baik di dunia ini kalau hanya mengandalkan senyum, sedekah misalnya, atau hanya ya misalnya menghilangkan gangguan dari jalan. Kita perlu lebih dari itu agar bisa menebarkan manfaat, kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalimat ahsin kama ahsanallahu ilaik harus dipahami bahwa kemanfaatan kita harus lebih cuma dari sekedar memberikan senyum ke orang lain. Karena Rasulullah pun mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Lalu kalau kita memang ingin memberikan manfaat yang lebih, tentu saja ya banyak hal yang harus kita kerjakan. Termasuk diantaranya kalau kita punya kemandirian di bidang ekonomi, tentu saja kita bisa memberikan manfaat lebih ya baik dari zakat, infak, sedekah dan yang lainnya. Baik ya, kita lanjut ya kepada contoh zuhud yang lainnya dari ulama salaf. Banyak sekali sebenarnya contoh dulu dari ulama salaf, tapi saya kembali kepada Abdullah ibn Mubarak dan juga Fudail bin Iyad. Ya, ini adalah salah satu contoh antara murid dan guru yang luar biasa. Banyak sekali hikmah dari kisah mereka berdua. Ali bin Fudail, ini adalah anak dari ulama besar Fudail bin Iyad, namanya Ali. Dia berkata bahwa ayahnya Fudail bin Iyad
berkata pada Ibnul Mubarak. Jadi suatu hari ini ada diskusi antara Fudail bin Iyad dengan muridnya Abdullah ibn Mubarak. Kata Fudail bin Iyad, karena sering nih Abdullah ibn Mubarak muridnya itu menyarankan seperti ini. Anta ta'muruna bizuhud. Wahai Abdullah ibn Mubarak, kamu selalu nyuruh kita ya agar berbuat zuhud. Wa taqallul, artinya berhemat. Wal balaghah, artinya dalam menggunakan sesuatu itu secara materi secukupnya aja. Jadi suruh berhemat ya ketika misalnya menggunakan materi duniawi secukupnya saja. Wa naroka ta'ti bil badai, sementara kami melihat kamu ini punya luar biasa harta yang berlimpah. Kaifadah, bagaimana ini? Jadi mungkin kalau bahasa kita yang tidak klarifikasi, kita akan mengatakan ini Abdullah bin Mubarak yang ngomong, akan tetapi kalau dilihat dirinya sendiri kaya raya, tapi orang lain disuruh zuhud, ya disuruh berhemat, disuruh jangan berlebih-lebihan, secukupnya aja. Tapi sementara dia sangat bermewah-mewahan menurut kacamata orang. Ya makanya Fudail bin Iyad meminta klarifikasi, bagaimana ini antara yang kamu perintahkan dengan kehidupan kamu kok seperti bertolak belakang. Apa jawaban dari Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya Aba Ali, wahai Fudail bin Iyad, innama af'aluda liusawwina wajhi. Aku lakukan yang seperti ini adalah untuk menyelamatkan mukaku. Ya. Wa ukrima irdi, dan memuliakan kehormatanku. Wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi, dan aku jadikan materi ini untuk dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jawabannya. Luar biasa. Harta yang begitu banyak yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mubarak, alasannya adalah untuk menyelamatkan mukanya agar tidak minta-minta, untuk menyelamatkan kehormatan diri dan keluarganya agar tidak terbengkalai, agar tidak berkekurangan. Dan harta yang banyak yang dimilikinya adalah untuk mendukungnya dalam rangka taat kepada Allah. Masya Allah. Ikhwani fillah wa hati fillah rahimakumullah. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa zuhud. Inilah zuhud yang sebenarnya. Seperti inilah zuhud yang seharusnya kita amalkan. Dan seperti inilah harusnya para kader dakwah seperti Abdullah ibn Mubarak. Allahumma ij'alna ka'amsal Abdullah ibn Mubarak. Ya Allah, jadikan kita seperti Abdullah ibn Mubarak, seorang alim, seorang yang kaya raya, dan mengerti tentang makna zuhud. Seperti apa seharusnya kita melaksanakan atau mengamalkan arti zuhud tersebut. Baik, kita lanjut. Ikhwani wa fillah rahimakumullah. Salah satu pemahaman dari makna zuhud adalah tidak berharap-harap pemberian orang lain. Nah, ini ya, jangan sampai nanti kita memahami arti zuhud, akan tetapi ya kita selalu berharap belas kasih dari orang lain. Dan ini sangat-sangat ya tidak benar ya pemahaman zuhud sebagaimana dipahami oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Zuhud itu diimbangi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tawakul. Nah, beda tawakal dengan tawakul. Kalau tawakal itu adalah bekerja keras untuk mendapatkan, sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah. Itu tawakal. Tapi kalau tawakul, itu kita hanya menerima saja. Ya, menerima saja ya apa yang nantinya menjadi takdir Allah buat kita. Tanpa bekerja keras. Itu tawakul. Tapi kalau tawakal seperti hadis berikut ini. Ya, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu sekalian benar-benar tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana ia memberi rizki kepada burung. Di mana burung itu keluar pada waktu pagi hari dalam kondisi lapar dan kembali pada sore hari dalam kondisi kenyang. Malulah kita harusnya kepada burung, ya, karena ya kalau tawakal dengan benar
ya maka kita bisa menjadi orang yang zuhud, ya. Zuhud dalam artian ya mendapatkan rezeki setiap hari yang berlimpah, ya, namun tidak mengganggu, ya, tidak menghalangi ya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya di akhir dari materi ini saya ingin menyampaikan salah satu dari hikmah ya dari hadis ini. Hikmah dari hadis ini mewujudkan kemandirian ekonomi, yang itulah yang seharusnya yang kita ambil dari hadis ini. Dalam istilah bahasa Arab ini adalah al-iktifa'ud dzati, sikap mandiri secara finansial, di mana seharusnya kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang kader dakwah, ini harus bisa kita upayakan ya secara maksimal sebagaimana dahulu yang dicontohkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, dan kita juga disindir oleh Rasulullah untuk belajar kepada burung yang setiap hari bekerja keras ya untuk memenuhi perutnya yang lapar di pagi hari sehingga bisa kenyang di sore hari, bahkan membawa makanan untuk ya anak-anaknya yang baru menetas. Baik, ikhwani wa hatibillah rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-iktifa'u dzati wa tatwiru qudratis syakhs 'alal idarah bi syaklin mustaqil ma'adamil khauf minasyu'ur bil wahdah wa adamil haja ila da'min khariji min ajli husni siyaril amal. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang dimaksud dengan mandiri secara finansial itu adalah sikap seorang yang tidak selalu bergantung pada orang lain dan selalu melakukan sesuatu secara sendiri tanpa arahan atau bergantung dengan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan al-iktifa'ud dzati. Sehingga hasilnya bisa kita lihat ya dalam slide berikutnya, ya hasilnya ketika seseorang ya bisa ya al-iktifa'ud dzati, maka bisa dilihat ukurannya. Ya, ukurannya seperti apa? Ya, al-iktifa'ud dzati ini ya. Yang pertama, antakuna muktafiyan dzatiyan iktisadiyan. Seseorang itu kalau sudah mandiri secara finansial, maka dia bisa cukup secara pribadi ya ekonomi yang dibutuhkan untuk diri dan keluarganya. Nah, makanya ya para ulama ekonom, ulama iktisad Islam itu menganggap kalau al-iktifa'ud dzati itu adalah antakuna qadiran ala taufiril hajatil asasiyati li nafsik wa li ailatik. Kamu mampu untuk menyiapkan seluruh kebutuhan pokok untuk dirimu dan keluarga kamu. Itulah yang dimaksud dengan mandiri secara finansial, ya. Min duni talaqqi ayyi musa'adatin kharijiyah, tanpa ada penerimaan dari bantuan luar kemampuan diri sendiri. Jadi kita benar-benar merdeka. Kenapa? Karena kita tidak punya keterikatan ya dengan orang, lembaga ya yang memang memberikan kontribusinya kepada kita, baik itu harian, pekanan, bulanan, yang membuat kita tidak merdeka. Maka dari itu, orang-orang yang memiliki ya kemandirian dalam sisi ekonomi, kalau dalam istilah sekarang nggak perlu dia kartu prasejahtera. Dia tidak perlu ya kartu jam kesda atau jaskin atau apalagi lah namanya, saya nggak begitu tahu ya. Dan mereka juga tidak perlu mengharap-harap kapan kira-kira ada bedah rumah ya yang bisa buatin rumah layak huni untuk saya. Saya sudah nggak layak lagi nih, bocor kemana-mana, dinding ya sudah pada bolong dan seterusnya ya. Bahkan untuk pendidikan anak tidak perlu cari beasiswa ataupun mencari keringanan-keringanan, diskon-diskon gitu ya. Itu adalah hal yang memang seharusnya ada dalam diri kita ya untuk membuat kita menjadi pribadi yang mandiri ya dan juga punya izah, punya harga diri ya. Bahkan ya kita tidak lagi membutuhkan ya bantuan materi dari teman atau keluarga kita. Nah, maka dari itu ya al-iktifa'ud dzati yumakkinul fard minal aish bisuratin mustaqillah. Orang-orang yang memiliki kemandirian secara finansial, dia bisa menempatkan dirinya di tengah masyarakat dengan satu penempatan yang sangat merdeka, ya tidak memiliki beberapa keterikatan
ya, ataupun pertimbangan-pertimbangan kalau ingin melakukan sesuatu, ya, kekhawatiran-kekhawatiran karena bisa menyinggung misalnya orang-orang yang sudah mendukungnya atau orang-orang yang saat ini selalu memberikan bantuannya. Nah, inilah ya al-iktifa'u dzati, ya, sikap mandiri secara finansial. Ikhwafillah rahimakumullah. Di slide berikutnya kita bisa lihat ya pengertian mandiri secara finansial ya di masyarakat kita. Ya, ini saya kira sama dengan yang tadi bahasa Arab yang sudah saya terjemahkan, yaitu kemampuan ya keluarga untuk berdiri di atas kaki sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada orang atau pihak lain. Sementara sejahtera diartikan sebagai tercukupinya kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Luar biasa. Dan di sini ada mandiri dan sejahtera. Waduh, ini juga kita sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera. Ya mudah-mudahan ya bisa mandiri secara finansial. Baik ya, sebelum saya akhiri, ada beberapa tips, walaupun mungkin saya perlu waktu sekitar 5-10 menit lagi. Bagaimana MC masih diperbolehkan untuk dilanjutkan? Atau sudah habis jatah waktunya? Ya, Lanjut. tuntaskan. Lanjut, baik ya. Ini ada ya tips mandiri secara finansial. Ikhwani wa hatifillah rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ya mungkin ini ya silahkan, mungkin setiap orang punya cara yang berbeda-beda, tapi saya ingin menyampaikan beberapa tips ya yang saya pernah alami dan juga teman-teman juga bisa lihat dalam beberapa referensi ya tentang tips untuk mandiri secara finansial. Sebagai seorang Muslim, yang paling pertama dan utama yang harus kita niatkan yaitu adalah sebuah tekad ya, niat tekad yang kuat ya, untuk bisa mandiri secara finansial. Saya sebenarnya kalau mau cerita diri sendiri itu suka nggak enak ya, tapi saya kira untuk yang ini saya harus ceritakan. Sebelum pulang dari Arab Saudi ya, ketika akan kembali ke Indonesia, saya selalu berpikir apa yang saya harus lakukan setelah kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena saya kuliahnya gratis. Karena kuliah gratis, maka tidak elok kalau ketika pulang ada bahasa, saya harus mengembalikan misalnya biaya yang saya keluarkan untuk kuliah. Maka dari itu, satu pemikiran yang pada saat itu ada di dalam benak saya, mestinya kalau sudah pulang, saya tidak boleh ya menghargai keahlian ilmu saya yang dapat secara gratis ini dengan imbalan di dunia atau di dalam kegiatan keseharian. Namun kenyataannya, ya ketika pulang ke Indonesia, ternyata tidak semudah membalikkan tangan untuk bisa beraktivitas sebagaimana waktu kami di Arab Saudi. Di Arab Saudi kita dapat beasiswa, bisa bekerja sebagai pemandu haji dan umroh, ya. Dan setiap Ramadan ya karena kita adalah sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu berhak untuk mendapatkan infak sedekah dari uang zakat para orang kaya di sana, gitu. Tapi ketika pulang ternyata luar biasa. Maka dari itu disinilah ya niat atau azam, tekad yang kuat harus ada di dalam diri saya pada saat itu untuk bisa melakukan hal-hal yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan. Nah, ini ada beberapa hal, ya tadi salah satunya niat yang disertai tekad yang ikhlas dan kuat. Yang kedua, membuat perencanaan mandiri ekonomi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nanti ini ada 8 ya tipsnya. Dan ini boleh dikatakan sebagai sebuah urutan. Yang ketiga, mulai membuat planning keuangan yang jelas. Yang keempat, membuat cadangan dana tak terduga. Biasakan bersedekah dan menabung. Mencari alternatif pendapatan pasif. Hindari gaya hidup boros. Yang ke-8, memiliki waktu yang cukup untuk semua kebutuhan. Mari kita lihat satu persatu tipsnya. Yang pertama, niat disertai tekad yang kuat. Saya kira ini nggak perlu diajarkan lagi. Ya, hadis tentang inamal amalu bin niat. Ya, ini hadis yang pertama ya yang ada di dalam Arba'in Nawawi. Kita udah nyampe di hadis 31. Harus ini nggak usah dibahas lagi ya. Yang kedua, azam. Faiza azam tapatawakal ala Allah. Kalau kita sudah bertekad ya, maka yang tersisa adalah kerja keras ya, kerja ikhlas, kerja tuntas
maka insya Allah kita akan mudah mendapatkan ya apa yang menjadi keinginan kita. Namun yang sering kita lewatkan adalah sunatullah ya. Sunatullahnya yang jarang kita ikuti. Makanya di dalam surat Al-Kahfi yang suruh dibaca setiap malam Jumat itu ada ayat ya di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita ya tentang ketika seseorang ingin ya berhasil, apa yang harus dilakukan? Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ini kalau tidak salah kisahnya Zulkarnain ya, kalau memang menginginkan suksesan, maka di situ dikatakan likulli syai' min kulli syai'in sababa, bahwa setiap sesuatu itu ada sababnya, ada cara untuk mendapatkannya, ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Faat ba'asa baba, jangan dilupakan tahapan-tahapannya ya. Jadi ini ada salah satu sunatullah yang memang harus kita lakukan. Jangan cuma berniat, jangan hanya azam, tetapi asbabnya juga harus ya kita upayakan. Lanjut ya. Yang kedua yaitu membuat perencanaan mandiri ekonomi untuk diri sendiri. Ikhwani wa hatifillah rahimakumullah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kadang kita dalam memahami mandiri ekonomi tentang zuhud tadi lah ya. Zuhud artinya itu kan tidak mau meminta, tidak mau merepotkan, tidak perlu bantuan orang. Artinya mandiri secara ekonomi, itulah zuhud. Jadi kalau kita memang ingin zuhud, direncanakan. Misalnya setelah kuliah kita mau bekerja atau mau wira swasta. Kalau kita mau bekerja berarti harus segera ya mencari tempat bekerja yang layak untuk diri kita. Kalau nanti menikah udah punya istri, kalau punya anak sesuai anjuran Al-Qur'an anaknya 6, nah itu harus bisa ya menghitung kira-kira untuk anggota keluarga yang 8 orang gaji kita harus berapa. Kan seperti itu. Kalau memang ingin mandiri secara ekonomi gitu ya. Atau kalau kita mau ingin menjadi wirausaha, berarti usaha apa nih yang akan kita jalankan? Jadi harus ada planning. Malayudraku kulu layutraku julluh. Kalaupun kita belum bisa secara ideal, paling tidak kita sudah akan dapat sebahagiannya kalau kita berusaha secara ya maksimal ya. Maka dari itu ya ikhwani fillah rahimakumullah, setelah niat maka ini tahapan berikutnya, buat perencanaan mau jadi apa kita. Dan saya selalu ya termasuk orang yang sering menyarankan jangan pernah kita memiliki satu profesi. Harus ada second profesi. Kalau perlu ada 3 profesi. Yang ketiga-tiganya tidak mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Ya sekali lagi, ya walaupun malu sebenarnya menyampaikan tentang apa yang saya lakukan, tapi mau tidak mau ya, karena ini harus ada contohnya juga, di samping dari zaman Rasulullah tadi kita sudah ada, apa yang saya alami. Saya menjadi dosen keliling ya, mulai dari Al-Hikmah ya, dulu ada Al-Qudwah, ada An-Nizariyah ya di Bogor ya. Terus saya juga jadi dosen di UI, saya juga jadi dosen di Stekpi. Semua saya jalanin. Tapi saya juga punya ya di Depok ada punya TKIT Ummul Qura waktu itu, terus ada SDIT Ummul Qura ya. Dan saya juga punya ada haji dan umroh. Dan kesemuanya dijalankan secara bersama-sama dan alhamdulillah ya tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita maunya mau apa? Kalau memang kita ingin sebagai orang yang zuhud, maka kita perlu ada sesuatu yang bisa menopang ekonomi kita sehingga kita bisa tidak lagi mengharapkan imbalan, tidak lagi mengharapkan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru bisa sebaliknya, kita bisa menyiapkan lapangan kerja untuk banyak orang dan juga kita bisa memberikan manfaat, menebar manfaat ya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu hal kecil ya yang kadang bisa kita lakukan. Saya misalnya, mohon maaf nih kalau sekaligus banyak mengatakan saya di sini karena ini adalah sebagai inspirasi ya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada riya ya. Ini benar-benar fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya ingin bercerita. Saya di Ummul Qura punya 1000 siswa. Saya berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekitar. Akhirnya kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu ya, saya punya pemikiran. Ini kalau setiap anak bisa membawa satu paket ya bingkisan sembako untuk warga sekitar,
maka kita berarti bisa punya 1.000 paket sembako. Dan itu bisa diberikan kepada masyarakat sekitar. Dan ternyata luar biasa. Bertahun-tahun ya. Sampai saat ini dari mulai kadang belum sampai 1.000, ya sekarang sudah sampai 1.500-an setiap tahunnya, paket tersebut bisa dibagikan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman di DPC, ya, bahwa ketika kita punya saldo yang banyak, maka kita pun bisa punya kesempatan yang banyak untuk menghimpun ya amal-amal soleh yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, baik, kembali kepada membuat perencanaan mandiri secara ekonomi. Maka kalau ini sukses, maka insya Allah kita akan sangat-sangat bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang berikutnya, yaitu ya mulai membuat planning keuangan yang jelas. Kalau kita sudah bekerja, sudah mendapatkan penghasilan, maka tentukan langkahnya. Jangan cuma sekedar ini gaji pertama, ayo kita makan-makan, dihabiskan. Kan biasanya seperti itu ya. Perlu ada alokasi. Dulu saya hanya simple kok yang saya pahami. 30%, 30%, 30%. Ya, dibagi 3 aja ya. Terserah 30%-nya mau dipakai buat apa. 30%-nya mau apa, 30%-nya mau apa. Tapi saya dulu hanya selalu berpikir 30%, 30%, 30%. Saya tidak perjelas untuk yang ini. Ya, jadi kebutuhan kita ya. Oh iya, saya juga waktu itu buka warung kelontong ya. Yang itu memang saya lakukan di malam hari ya setelah pulang ngajar ya. Saya dan istri ya bersama 1 orang yang membantu, itu juga saya buka sembako ya. Ya, baik, kembali ya. Mulai membuat planning keuangan yang jelas. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita ini ya harus benar-benar dibatasi. Jangan semua menjadi kebutuhan pokok gitu ya. Ya, bahwa semuanya adalah primer, padahal itu sekunder. Jangan dimasukin ke primer yang sekunder gitu ya. Sehingga nanti membuat planning kita menjadi tidak jelas. Lanjut yang berikutnya. Ya. Jadi Jadi selanjutnya adalah ya membuat cadangan ya dana tak terduga. Ikhwani wa fillah rahimakumullah, pernah nggak kita kebayang bahwa akan ada pandemi selama ini? Nggak pernah. Saya sendiri tidak pernah membayangkan ada pandemi seperti ini. Ya, kalau dikatakan terdampak nggak sih saya? Wah, terdampak banget ya. Coba bagaimana haji dan umroh 1,5 tahun tidak menyelenggarakan umroh. 2 kali perjalanan haji tidak menyelenggarakan perjalanan haji. Apa itu tidak terdampak? Terdampak ya. Akan tetapi kalau kita memang memiliki ya dana cadangan, maka insya Allah paling tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya itu bisa kita antisipasi ya. Masih bisa kita upayakan agar jangan sampai ketika terkena musibah langsung drop, langsung ambruk, langsung bangkrut. Nah, maka dari itu kemungkinan ya musibah yang tak terduga ini harus ada dana cadangannya. Kemungkinan PHK ya dan sulitnya mendapat pekerjaan kembali setelah PHK ya. Dan kemungkinan kalau yang wira swasta usahanya merugi. Ya, maka dari itu para pakar ekonomi mengatakan dana darurat yang idealnya harus kita miliki itu adalah 6 bulan atau 12 bulan kali gaji. Nah, ini kalau kayak begini kira-kira gimana nih ya? Ya berat juga ya. Akan tetapi seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tadi sudah saya sampaikan dalam muqaddimah. Ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudakhiru minan nakhli banin nadhir li ahlihi qutasana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan dari hasil panen kurma Bani Nadir untuk keluarganya yang bisa bertahan selama 1 tahun. Maka dengan cara seperti itu, Rasulullah pergi berjihad kemanapun, tidak pernah ya Rasulullah SAW itu punya kekhawatiran dengan keluarga yang ada di rumahnya. Nah, begitulah ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwani wa fillah rahimakumullah. Lanjut luput ya. Coba kita lihat beberapa di antara kita ya, mungkin termasuk saya ya. Nggak boleh ngelihat misalnya ada handphone baru, pengen beli yang model baru. Nggak boleh lihat ada laptop baru, ya pengen beli laptop baru. Padahal ya kita jarang bersedekah dan jarang menabung. Nah, bagaimana harta kita akan tumbuh dan berkembang? Padahal Rasulullah mengatakan mana qasamalun min sadaqah.
sedikit apapun nominalnya, usahakan untuk selalu menyisihkan pendapatan kita atau uang kita, baik untuk bersedekah ataupun untuk menabung. Bedakan antara tabungan dengan dana darurat yang tadi disampaikan dalam slide yang sebelumnya. Karena yang dinamakan tabungan ini nantinya bisa bermanfaat untuk hari tua, untuk anak-anak, untuk kesejahteraan keturunan kita. Karena Rasulullah pun menyarankan kepada Abu Dzar ya kalau tidak salah, atau kepada sahabat siapa yang mengatakan bahwa meninggalkan keluarga dalam kondisi kaya raya itu lebih baik daripada mereka nanti meminta-minta kepada orang lain. Baik, yang berikutnya adalah mencari alternatif pendapatan pasif. Kalau kita sudah punya penghasilan, jangan lupa ya untuk membeli sesuatu yang bisa nantinya menjadi alternatif ya, memiliki nilai tambah. Salah satu investasi yang terbaik adalah emas ya. Kalau yang punya anak perempuan nih, salah satu tips dari saya, dulu saya dan istri itu selalu membelikan anak perempuan anting, gelang, kalung, kadang-kadang kan kekecilan, patah, hilang satu, kumpulin aja, nggak usah ditukar dengan yang baru lagi, nggak usah dijual lalu dibelikan yang baru. Yang lamanya disimpan aja. Nah, pada tahun 1998 itu terjadi yang disebut dengan krisis ekonomi. Maka akhirnya harga emas melonjak, harga dolar melonjak. Akhirnya dari situ bisa bikin rumah. Ya itulah salah satu ya alternatif pendapatan pasif. Jadi kalau kita punya uang ya upayakan bagaimana kita berinvestasi yang terbaik. Ya kita perlu cerdas kayaknya ya dalam memilih ya investasi yang terbaik. Dan yang berikutnya adalah hindari gaya hidup boros, belanja yang tidak penting. Ini ketika kita punya penghasilan, ini sekarang dengan adanya toko online ini ya luar biasa nih. Kadang tidak terasa ya ngelihat gambar ini pengen beli, ngelihat gambar ini pengen beli ya. Coba dilihat deh berapa yang sudah kita belanja di marketplace tersebut. Ya, kita akan kaget ya. Mungkin saja di antara kita ada yang belanjanya udah sekian puluh juta, bahkan mungkin saja ada yang sudah 100 juta sejak membuka marketplace tersebut sampai dengan saat ini. Atau juga yang punya kartu kredit, ini juga kadang-kadang gaji belum diterima, tapi uangnya udah habis karena menggunakan kartu kredit. Nah ini kan hal-hal yang bagaimana kita menjadi zuhud kalau seperti ini. Toh kemampuan tidak ada saja sudah ingin membeli macam-macam begitu. Baik ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Ini indikator yang menurut saya paling jitu untuk menandakan apakah kita sudah mandiri atau belum. Orang yang mandiri secara ekonomi, itu dia memiliki waktu untuk semua yang dia butuhkan. Dia punya waktu untuk beribadah, kapan pengen haji, pengen umroh, dia ada duitnya. Dia punya waktu untuk mencari nafkah, kapanpun dia ingin ya mencari nafkah, pergi pagi, pulang sore, atau kapanpun, selalu mendapatkan nafkah yang dia cari. Dan dia juga punya waktu untuk keluarga. Tidak ada istilahnya anak kurang kasih sayang ayahnya, ya atau anak kurang perhatian dari ayahnya. Ya karena mandiri secara ekonomi, dia pun bisa mengatur waktunya untuk bisa bersama anak dan keluarganya. Dan yang terpenting lagi, dia punya waktu untuk kegiatan pekanannya. Nggak dikit-dikit alasan, apa nih anak lembur, apa nih anak masih di jalan, apa nih anak sedang ngurus anak yang sakit, apa nih anak masih di rumah orang tua saya, dan seterusnya. Kita kalau mau cari alasan, ada 1001 alasan yang bisa kita buat. Ikhwani fillah rahimakumullah, ya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih penting lagi, kalau memang kita mandiri secara ekonomi, kita bisa punya waktu berlibur, berwisata, ya dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya buat kita semua ya agar kita bisa memahami zuhud yang sebenarnya. Ya jangan kita pahami zuhud dengan cara yang keliru. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri. Sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, ketika mendapat materi ini, saya merasa bahwa teman-teman ya di BKDPC ingin menasehati saya dengan memberikan materi ini ya. Tapi saya kira mudah-mudahan juga ini cocok buat menasehati kita semua. Ya billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Thayyib, jazakallah Ustadz Ali Fikri yang sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Ilmunya, nasihatnya, termasuk tadi terakhir tips-tipsnya yang luar biasa. Termasuk contoh-contohnya juga patut kita jadi inspirasi ya. Materinya menarik, tapi karena waktunya sudah over, jadi saya buka satu pertanyaan saja kalau ada. Kalau ada, tafadhol kepada peserta, biar ada interaksi.
Kalau ada satu pertanyaan saja, langsung saja disampaikan. Ada? Cukup paham semua insya Allah? Boleh saya deh, Ustaz, Oh, nanya. Ustaz. Belum ketemu. Tafadhol. Ya, Langsung. Ustaz, terkait 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, Ustaz. Ini kalau kita baca sejarahnya hampir semuanya ini orang-orang kaya dan sukses, Ustaz, gitu. Ya, 7 pebisnis, 3 tidak. Ya, Keilmuan. tapi sebagian besar iya pebisnis saja. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustaz, mereka itu menempatkan sisi jihad yang sangat padat ketika di masa Rasulullah SAW dengan bisnis-bisnis yang mereka lakukan, Ustaz. Kalau mungkin ada contohnya, boleh, Ustaz. Ini jadi penyemangat juga nih untuk ekonomi mandiri kita semua, terutama nanti buat anak-anak kita ke depannya, Ustaz. Syukran, Ustaz, itu, Ustaz. Insyaallah. Ya. Pertanyaan As-sa'il kedua boleh ya? As-sa'il adra minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya sebenarnya. Ustadz nanya Ustadz, ini kayaknya satu hal yang perlu diapresiasi ini. Ini kayaknya mudah-mudahan bukan ngetes gitu. Benar nanya, Ustaz. Iya, baik ya. Ustaz Ali nanti nanya juga. Oh, Ada lagi, tidak ke saya izinnya ya, tapi izinnya ke MC ya. Baik, kalau memang masih diizinkan MC, pertanyaannya aja dulu, baru nanti saya jawab. Betul. Ustaz Heri dulu ya. Ini Ustaz. Masalah kemandirian ekonomi ya, terutama juga untuk kader gitu ya. Kita kan punya koperasi gitu kan, koperasi untuk kader gitu. Namun mandek gitu kan. Terus juga kepercayaan, nampaknya saya kalau kacamata saya pribadi percayaan kepada ini ya untuk pengadaan koperasi itu berkurang karena memang pernah masalah yang lalu gitu. Sehingga mereka juga akhirnya males gitu, yang saya pernah dengar dari beberapa orang. Bagaimana menumbuhkan kepercayaan kembali untuk bisa kita buat kemandirian ekonomi terutama untuk kader gitu. Untuk melanjutkan koperasi yang pernah dibentuk. Mungkin itu, Ustaz. Ya. Sekalian Ustaz. Baik, dari pertanyaan yang pertama tadi, jawaban yang singkatnya adalah bahwa mereka sebagai seorang pebisnis umumnya adalah memiliki usaha jual beli, ya, jarang yang memiliki usaha pertanian. Ya, dari para sahabat tersebut, walaupun ada ya seperti Talha, ya dia juga punya kebun yang sangat sangat bagus ya. Akan tetapi yang perlu kita sama-sama pahami, mereka adalah orang-orang yang sangat profesional atau bahasa kitanya ihsan, ya, ihsan dalam melakukan berbagai macam kegiatan. Ketika mereka mendapatkan misalnya ghanimah di Khaybar, ini salah satu contoh saja ya. Para sahabat-sahabat, terutama yang 10 orang ya, dijamin masuk surga, itu adalah orang-orang yang sangat pandai memanfaatkan potensi lokal. Jadi pada saat Khaybar itu ditaklukkan, itu adalah daerah subur, ya, daerah subur di mana mereka semuanya bisa memiliki lahan ya di Khaybar sesuai dengan jatah ghanimah masing-masing. Nah, mereka ini tidak mengelola langsung, ya, akan tetapi lahan pertanian tersebut diserahkan kembali kepada penduduk Khaybar dengan sistem bagi hasil. Artinya ada orang kepercayaan atau ada orang yang dipercaya yang bisa dikontrol untuk menjalankan usahanya. Begitu pula ya terkait dengan misalnya kalau kita ambil Umar bin Khattab ya, atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an punya orang kepercayaan namanya Mistah bin Usasah. Ya, Mistah ini adalah orang yang memang dibantu oleh Abu Bakar untuk bisa menjalankan usaha yang dimiliki oleh Abu Bakar. Bahkan CSR-nya Abu Bakar itu diberikan kepada Mistah
bin Usasah. Ya, begitu pula dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apalagi Utsman bin Affan yang usahanya luar biasa, menggurita mungkin kalau bahasa kita sekarang ini, memiliki karyawan atau pekerja yang sangat banyak dan luar biasa. Sehingga dengan profesionalisme, dengan al-ihsan, mereka bisa melakukan seluruh kegiatan-kegiatan tanpa ada yang terganggu satu dengan yang lainnya. Contoh kalau yang ingin memulai dari awal adalah Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Abdurrahman bin Auf memiliki keahlian dalam berjual beli dan akhirnya bisa menjadi konglomerat. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan bagaimana menumbuhkan kepercayaan. Menumbuhkan kepercayaan ini adalah bukan hal yang mudah. Ketika kita bicara zuhud tapi kenyataannya tidak zuhud, maka orang akan meninggalkan kita. Ketika kita bicara koperasi tetapi kita juga tidak bisa menunjukkan bahwa kita adalah sebagai seorang yang memang benar-benar contoh dari sebuah koperasi, itu juga memang sulit ya. Karena apalagi pernah terjadi pengalaman sebelumnya, misalnya koperasi tidak berjalan dengan baik, maka hal tersebut tentu saja akan mengurangi kepercayaan. Apa yang kurang dari kita? Tentu saja ini bukan bab zuhud, tapi ini adalah bab taat kepada qiyadah, bab taat kepada struktur ya. Ketika struktur misalnya memerintahkan sesuatu, maka kita sering sekali mengabaikannya. Dan seperti itulah kondisi kita. Saat kita juga tidak mendekat kepada Allah, Allah tidak mendekat kepada kita. Kemudian contoh ini bisa kita pakai juga kepada struktur. Ketika apa yang dianjurkan oleh struktur kita tidak jalankan dengan baik terhadap perintah-perintah qiyadah, maka seperti itu pula tidak akan ada keberhasilan dari apa yang kita upayakan. Jadi kalau ingin koperasi bisa bangkit lagi, maka perlu ada satu kekuatan, yaitu dari sisi struktur untuk bisa mendukungnya, agar ini bisa menjadi perhatian bagi semua kader. Karena seharusnya kita punya market, kita juga punya SDM, seharusnya ini bisa dilakukan. Sehingga terkait dengan menumbuhkan kepercayaan, ayolah dari orang-orang tertentu dicontohkan terlebih dahulu sehingga bisa menjadi penyemangat buat yang lainnya. Dan sunatullahnya tentu saja harus dijalani semuanya. Sunatullahnya harus dijalani semuanya. Salah satunya publikasi, dan yang berikutnya adalah tentu saja harus lihat harga toko sebelah. Karena di kita beda Rp500 pun, kalau beda dengan toko sebelah, kita ditinggalin. Itu mungkin salah satu tipsnya kalau kita ingin menumbuhkan kepercayaan. Buat contoh dari diri para pengelolanya, untuk selalu taat dengan perintah qiyadah, perintah struktur, dan dari strukturnya tentu saja perlu ada sedikit dorongan agar anggota bisa mengikuti atau bisa melakukan hal yang memang seharusnya diberikan dukungan untuk koperasi yang tadi dikatakan kurang berkembang. Dan terkait dengan kader, tentu saja karena kader kita dari sisi kemandirian ekonomi masih banyak yang belum mandiri, ketika dia melihat harga yang tidak kompetitif dengan warung sebelah, tentu saja dia akan lebih memilih warung sebelah. Dan itulah bisnis. Itulah bisnis, maka kita harus selalu belajar untuk bisa mensiasati kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat dari jawaban saya. Jazakallah Ustaz. Ron. Ayakum. Oke, baik. Jazakallah Ustaz Ali Fikri atas pencerahannya, ilmunya. Dan mudah-mudahan ikhwah dan akhwat fillah rahimahumullah, dengan pertemuan dan kajian kita kali ini, kita semakin tahu makna zuhud dan kita makin mandiri dalam sisi ekonomi. Dan ada satu tip tadi yang juga diajarkan oleh Ustaz Ali, salah satu doanya adalah Allahumma ij'al ad-dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Mudah-mudahan dunia ada di tangan kita dan tidak di hati kita, dan kita tidak bergantung pada orang, insyaallah ya. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, kita tutup pertemuan kajian kita kali ini dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Baik, sekarang mohon maaf kalau ada salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.